Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Pajak, di video ini kita akan membahas materi tentang Surat Tagihan Pajak atau STP, Penagihan Pajak, Pembukuan dan Pencatatan, Sanksi Perpajakan dan Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak. Apa itu Surat Tagihan Pajak? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1, Surat Tagihan Pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Dalam surat tagihan pajak terdapat beberapa fungsi yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak. 2. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. 3. Sarana untuk menagih pajak. Kamu dapat surat tagihan dari DJP. Yuk ketahui penyebabnya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan pajak apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Dari hasil pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Nah, sekarang apa ya yang menjadi dasar hukum dalam menetapkan surat tagihan pajak? Dasar hukum dalam menetapkan surat tagihan pajak terdapat pada Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. Jangka waktu penerbitan surat tagihan pajak. STP diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak. Namun, ketentuan jangka waktu penerbitan 5 tahun tidak berlaku untuk STP atas sanksi administratif dalam Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang KUP. STP atas sanksi administratif dalam Pasal 25 Ayat 9 Undang-Undang KUP. STP atas sanksi administratif dalam Pasal 27 Ayat 5D Undang-Undang KUP. Penomoran dan kode surat tagihan pajak. Nomor pada surat tagihan pajak adalah nomor yang digunakan sebagai nomor ketetapan saat melaporkan atau menyampaikan pajak berdasarkan surat tagihan pajak. Pada surat tagihan pajak biasanya terdapat nomor unik atau biasa disebut nomor kohir. Penomoran ini diurutkan dalam format 5A, 3B, 2C, 3D, 2E. Makna dari penomoran ini adalah 5A menunjukkan nomor urut dalam 5 digit. 3B adalah kode jenis pajak. Tahun pajak ditunjukkan dengan 2C. 3D adalah kode KPP yang menerbitkan. 2E berarti tahun diterbitkannya STP tersebut. Sanksi administrasi surat tagihan pajak. Sanksi administrasi berupa denda 50.000 apabila wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT masa. Dikenakan denda 100.000 apabila tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak. Sanksi administrasi berupa bunga dalam hal wajib pajak memerlukan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar. Sanksi administrasi berupa bunga apabila wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Contoh perhitungan surat tagihan pajak dapat dilihat pada layar berikut ini. Apa itu penagihan pajak?
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dasar penagihan pajak untuk PPh, PPN, dan PPNBM serta bunga penagihan adalah surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Berikut skema alur penagihan pajak. 1. Proses penagihan dimulai dari adanya dasar penagihan yang terdiri dari surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak tambahan atau SKPKBT, surat keputusan pembetulan atau SK pembetulan, surat keputusan keberatan atau SK keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali tidak disengketakan oleh penanggung pajak. 2. Jatuh tempo dasar penagihan pajak adalah 1 bulan sejak terbit. Apabila dalam jangka waktu tersebut penanggung pajak tidak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan dan tidak melunasi hingga jatuh tempo, maka setelah lewat waktu 7 hari sejak jatuh tempo akan dikeluarkan surat teguran. 3. Akan dikeluarkan surat paksa atau SP setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran oleh jurusita secara langsung, apabila penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. 3A. Jurusita dapat melakukan pengumuman di media massa, pemblokiran, pencegahan, dan penyanderaan terhadap penanggung pajak yang belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan tanpa menunggu jatuh tempo. 3B. Apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta dan diragukan iktikat baiknya dalam melunasi utang pajak, dapat dilakukan pencegahan dan penyanderaan. 3C. Jangka waktu penyanderaan 6 bulan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Penyanderaan tidak menghapus utang pajak dan penagihan tetap dilaksanakan. 4. Apabila sampai batas waktu surat paksa penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka setelah lewat waktu 2x24 jam akan diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMP. 4A. Surat pencabutan sita diterbitkan oleh jurusita apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan atau berdasarkan keputusan pengadilan. 5. Pejabat lelang akan melakukan pengumuman lelang apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak 6. Pelaksanaan lelang dilaksanakan setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang. Daluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak dikatakan daluarsa jika telah melampaui batas waktu penagihan yaitu 5 tahun terhitung sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Apabila penagihan pajak daluarsa, maka penagihan pajak tidak bisa lagi dilaksanakan karena hak penagihan atas utang pajak sudah dianggap gugur. Pembukuan dan pencatatan. Apa itu pembukuan dan pencatatan? Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29 dijelaskan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang teratur dalam mengumpulkan data, juga informasi terkait keuangan. Data serta informasi keuangan yang dimaksud yaitu harta, modal, kewajiban, penghasilan, biaya dan jumlah pendapatan juga penyerahan atas barang maupun jasa pada periode pajak tersebut. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Manfaat pembukuan dan pencatatan yaitu mempermudah pengisian SPT, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP, menghitung PPN, mengetahui posisi keuangan. Perbedaan pembukuan dan pencatatan terdapat pada wajib pajak yang harus membuatnya dan syarat penyelenggaraan. Informasi lengkap dapat dilihat pada layar berikut. Persamaan pembukuan dan pencatatan. Pembukuan dan pencatatan sama-sama kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan perpajakan yang berfungsi sebagai acuan wajib pajak agar bisa lebih mudah menghitung berapa jumlah pajak terutang dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Kesalahan yang sering terjadi. 1. Lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak. 2. Menunda pembayaran pajak. 3. Menyembunyikan data. Jenis sanksi pajak ada dua, yaitu sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana pajak. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Agar dapat terhindar dari sanksi pajak yang berat, berikut yang dapat dilakukan wajib pajak. Pertama, mengisi SPT dengan jujur dan cermat agar tidak terjadi kesalahan data. Pastikan nilai nominalnya benar, jelas rinciannya, dan lengkap lampirannya. Kedua, mengisi faktur pajak dengan lengkap. Ketiga, hindari aktivitas yang menimbulkan tindak pidana perpajakan, terutama aktivitas yang dianggap gray area hanya karena tidak tercantum dengan jelas dalam perundangan pajak. Keempat, setorkan pajak dan laporkan SPT tepat waktu. Kelima, hitung, setor, lapor secara cepat dan mudah dengan online. Imbalan bunga kepada wajib pajak. Imbalan bunga akan diperoleh oleh wajib pajak dalam hal terjadi kelebihan pembayaran pajak yang harus dilakukan pengembalian oleh pihak DJP kepada wajib pajak lebih dari 1 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima. Informasi lengkap dapat dilihat dalam pasal 27B Undang-Undang KUP. Sekian video materi kali ini, semoga bermanfaat untuk sobat pajak dan sobat semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.